Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema minggu kali ini, Kevin mau membaca tentang hal-hal yang lebih ringan saja, yaitu tentang bagaimana pancaran aura kamu dan ada cakra apa sih yang paling aktif di energi kamu. Apakah ini akan berpengaruh kepada seseorang yang kamu cintai, atau ada hal lain yang semesta bisa tunjukkan kepada kita semua? Kita akan cek bersama-sama. Dan seperti biasa, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sobat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Kita akan cek. Ini adalah aura jiwa kamu dari pancaran ketujuh cakra yang ada di diri kamu. Bagaimana untuk energinya dan apa pengaruhnya kepada seseorang yang kamu cintai atau seseorang yang sedang kamu pikirkan. Kevin ambil dulu untuk oracle-nya. Ini adalah energi kamu. Dan ini adalah aura kamu dari ketujuh cakra yang ada pada diri kamu. Kita akan cek untuk energinya. Oke, kita cek yang pertama. Untuk kartu yang pertama, ada arahan, ada kesuksesan. Sobat kebahagiaan, jika berkaitan dari energi kamu, pancaran aura kamu, bagaimana diri kamu berproses di sini, tentunya akan ada sebuah perubahan-perubahan yang cukup besar dalam ranah percintaan dan dalam ranah keberhasilan kamu. Ketika sahabat kebahagiaan ngejalin hubungan dengan seseorang, energi pancaran kamu ini membuat mereka nyaman. Kartunya adalah sukses dan letak cakranya ini ada di cakra Savadhisthana. Tentang sebuah keberhasilan kamu di dalam sebuah hubungan dengan seseorang. Kamu berhasil membuat dia merasa senang, membuat diri dia merasa bahagia dan nyaman berkat diri kamu. Karena kamu memang diarahkan oleh semesta untuk bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Kartunya bisa kalian lihat ya, simbolnya di sini hampir memiliki makna yang sama. Di kartu arahan ada sosok Nyi Dasimah, dia sedang berjalan ke lorong, dan di kartu sukses di sini ada sebuah pintu gerbang yang terbuka. Kalau berkaitan dari energi kamu akan menemukan titik temu dalam hubungan kamu dengan seseorang, di mana ini bisa membahagiakan diri kamu. Bukan lagi terkekang dan bukan lagi melekat kepada sesuatu hal, terutama cinta yang membelenggu. Tapi kamu sudah bisa membebaskan diri kamu dari hal-hal yang menyiksa, terutama dalam ranah keinginan, terutama dalam ranah hasrat, atau mungkin juga dengan sebuah penolakan. Kamu tidak lagi ngereyok atau mungkin juga kayak merasa gimana-gimana kalau misalkan ada sebuah penolakan di dalam sebuah hubungan. Pikiran kamu lebih terbuka lagi. Ini adalah bentuk dari kontrol diri kamu, terutama dalam ranah ego. Cakranya paling kuat adalah di Savadhisthana atau cakra seks, di mana sahabat kebahagiaan sudah bisa mengimbangi diri kamu tentang kemauan kamu, tentang keinginan kamu, dan bagaimana kamu berproses di sini. Tentunya akan menghasilkan sesuatu hal yang baik. Yang penting kamu tetap bisa mengendalikan ego dan juga keinginan.
Kalau keinginan kamu di sini sudah bisa diatasi, tidak terlalu muluk-muluk di dalam sebuah hubungan, kamu berjalan apa adanya, maka semesta akan mengarahkan ke hal-hal yang jauh lebih baik lagi. Kalau berkaitan dari cinta, Kevin, aku benar nggak sih mencintai diri dia dengan versi yang saat ini? Semesta akan mengarahkan kamu. Semesta akan membimbing kamu agar kamu ini masih berada di poros kamu mencintai dengan kelembutan hati kepada seseorang. Dan orang yang kamu cintai ini juga akan melihat bagaimana kamu berjuang dalam kekuatan cinta ini. Karena Kevin melihat ya, soal kebagian, kamu pasti bisa ngerasain keberhasilan dalam hubungan ini dengan dia, dengan seseorang yang memang ada di dalam batin kamu. Dan kamu tidak lagi melekat. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang membuat kamu tuh kayak ngerasa sendiri atau gimana, ya kamu sudah bisa mengontrol itu semua. Jadi nggak ada sebuah kesedihan yang mendalam di dalam sebuah hubungan. Karena keberhasilan kamu dengan seseorang yang ada di dalam hati kamu ini, keberhasilannya memang sudah diarahkan oleh semesta untuk bisa ngerasa perasaan yang nyaman. Oke, positif ya energinya ya. Lalu ada energi apa lagi? Ada rencana dan ada stop. Saat kebagian, stop di sini tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah saat kebagian, kamu perlu berhenti. Tak usah memaksakan diri. Jika memang dia tidak bisa menjadi apapun yang kamu inginkan, stop. Nggak usah terlalu banyak memberikan arahkan kepada dia agar dia tuh harus kayak gini, tidak usah. Dia bukan bocah sama kebagian. Dia sama usianya dengan kamu, kurang lebih ya usianya sama atau mungkin juga selisih berapa tahun. Jadi kalau misalnya mencintai seseorang, kita tak perlu menyuruh dia harus kayak apa. Karena kita tidak ada kuasa untuk mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol itu semua adalah kesadarannya. Stop untuk self kebagian, untuk overthinking. Stop untuk berpikir yang mungkin terlalu membahayakan, terutama untuk hati kamu. Karena Kevin lihat di sini beberapa di antara self kebagian mungkin banyak yang overthinking terhadap perasaan-perasaan kamu, terutama dalam ranah perencanaan. Jika kamu merencanakan sesuatu dengan diri dia, namun terkadang rencananya ini gagal, dia tidak menepati janji kamu, dia terkadang cuek sama kamu atau melupakan janji dan lain sebagainya, stop untuk berencana tentang hal-hal yang berkaitan dari sebuah pertemuan. Karena ini terkadang bisa membuat diri sebagian itu merasa nggak nyaman, terutama dalam ranah penolakan. Dan cakra kamu di sini adalah muladhara, warnanya adalah merah. Kalau Kevin melihat, ya ada rencana yang gagal berkaitan dari dia dan kamu. Tapi kalau kamu tidak bisa mengendalikan amarah kamu di sini, mungkin penolakan ini akan membuat kamu kacau balau, akan mempengaruhi emosional kamu. Sehingga lebih baik saat kebagian jika merencanakan sesuatu dengan diri dia, jangan terlalu bersemangat banget atau jangan terlalu berharap banget. Bilang sama semesta, bilang sama Tuhan kamu bahwa ya Tuhan, aku sedang merencanakan suatu hal dengan diri dia. Aku percaya dan yakin segalanya akan berhasil. Dan aku percaya dan yakin segala sesuatunya yang berkaitan aku dengan diri dia akan dipermudahkan. Karena aku tahu engkau membimbingku dan engkau adalah pengambil keputusan yang terbaik buat diriku. Aku berterima kasih kepadamu Tuhan atas segala hal yang engkau berikan kepadaku, terutama tentang diri dia. Dengan berpikir positif, dengan berafirmasi kepada sebuah rencana yang kalian lakukan, maka sebagian akan jauh lebih bisa bijaksana. Kartu pertama di sini tentang arahan, kartu kedua tentang sebuah rencana. Ya, minggu-minggu ini mungkin banyak sekali arahan dan juga rencana yang diberikan dari dia kepada kamu. Meskipun ya mungkin 65% rencananya ini gagal, tapi apapun itu juga jangan membuat kamu tuh demotivasi. Kamu juga harus punya kekuatan. Terkadang hidup itu nggak harus diterima mulu. Terkadang ada sebuah penolakan, entah itu karena sebuah keadaan, entah itu karena waktu, atau mungkin juga ada hal yang lain. Sehingga kita harus lebih bisa memahami. Ya, kalau misalkan dia tidak bisa memberikan sebuah keinginan untuk memuaskan diri soal kebahagiaan, ya kamu memaklumi saja. Karena cinta itu kan memang memaklumi, cinta itu memang menghormati. Selagi itu masih berada di tahap yang normal ya, sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada pertumbuhan. Cakranya di sini ada di cakra anahata atau cakra jantung.
Lalu di sini ada rasa hormat. Rasa hormat ini adalah bagaimana suatu bagian menghargai diri kamu sendiri, menghormati kamu, menghormati keputusan kamu. Dan jika memang ego kamu di sini yang membuat kamu tuh kayak gemrungsung sendiri atau nggak bisa mengontrol diri, kamu harus menghormati ego kamu dulu, tapi jangan ngikutin egonya. Hormatin aja. Kalau ego kamu tuh lagi pengen meledak-meledak, pengen lagi gini-gini, rasakan dulu aja, hormati, dan setelah itu bilang sama ego kamu, hei egoku yang ada di dalam pikiranku, yang ada di dalam perasaanku, yang bersemayam dalam diriku untuk saat ini. Aku menghormati bahwa diri kamu memang melindungi aku, bahwa kamu memang menjaga aku selama ini agar aku bisa menjadi yang lebih baik. Tapi untuk saat ini aku meminta kepadamu, hai ego, untuk tetap tenang agar kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Apakah kita perlu ngomong hal semacam itu terhadap ego kita, amarah kita, rasa sedih kita? Kita perlu suatu bagian. Karena Kevin selalu mengklaim ya, bahwa yang namanya rasa sedih, marah, ego, itu adalah bagian dari makhluk yang ada di dalam diri kita. Sehingga ketika kita sebagai penguasanya, sebagai pengontrolnya, kita yang memiliki itu, kita bisa ngomong sama ego kita. Ini bukan kita gila ya, saat bagian ini adalah konsep energi dari pikiran. Kita bisa menciptakan apapun dari pikiran kita, termasuk ketika kita sakit kita bilang, misalkan yang sakit ini adalah bagian persendian. Kamu bisa ngomong, hai sendi-sendi kakiku, aku tahu kamu sudah lelah bekerja seharian buat aku. Aku terima kasih banget selama ini kamu memang membantuku untuk bekerja. Tapi untuk saat ini bukan waktunya untuk sakit. Aku percaya kita akan kuat dan kamu akan sembuh. Ayo kamu sembuh. Pasti yang namanya sendi-sendi yang sakit ini lama-kelamaan juga akan sembuh dan akan kembali pulih. Itu yang namanya kekuatan di dalam pikiran ya. Karena yang namanya tubuh kita adalah bagian dari keluarga untuk diri kita. Termasuk di sini adalah bagaimana suatu bagian menghormati ego kamu, menghormati amarah kamu, yang tujuannya adalah untuk meredakan amarah kamu agar kamu tuh tidak membabi buta dan kamu masih tetap berada di kondisi yang cukup baik. Karena Kevin lihat di sini ada sebuah pertumbuhan dari kesadaran diri suatu bagian menjadi pribadi yang jauh lebih tenang lagi. Dan berkaitan dari seseorang yang mungkin ada di dalam perasaan kamu, mungkin kamu akan ngerasain dua arah, dimana dua arah ini yang pertama adalah sebuah penolakan, yang kedua adalah pertumbuhan emosional kamu. Karena kamu belajar dari penolakan di sini tentang dia dan segala sesuatunya, kamu tumbuh menjadi seseorang yang tidak terlalu berharap banyak dan tidak terlalu mengandalkan diri dia. Karena kamu akan lebih menghargai, kamu akan mengandalkan diri kamu sendiri. Ini tentang bagaimana suatu bagian memperbaiki di dalam diri. Karena tema kita tentang pesona kamu, tentang aura jiwa kamu, tentunya ini yang menjadi kontrol adalah diri kamu, bukan dia. Walaupun mungkin minggu ini mengalami hal yang tidak mengenakan buat kamu tentang hubungan percintaan, tapi nantinya ketika kamu bisa mengontrol ini semua, akan ada sebuah pertumbuhan. Kartunya di sini adalah growth. Dan di sini adalah rasa hormat. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kata maaf dan ada kata flow. Saat kebahagiaan, ampuni dia, maafkan dia saja. Kalau misalkan ada sebuah penolakan, ada sesuatu hal yang membuat kamu tuh tidak ngerasain puas tentang diri dia, ampuni saja, maafkan. Walaupun dia mungkin yang bersalah, dia yang harusnya minta maaf, tapi kenapa kita yang harus minta maaf? Kita meminta maaf terhadap sebuah kesalahan yang mungkin terjadi pada diri dia. Kalau dia salah, kita masih nungguin dia harus minta maaf sama kamu, ya kamu akan berharap lagi sama dia. Lebih baik kita memaafkan saja. Dengan cara memaafkan diri dia atas segala bentuk perilaku yang pernah dia berikan kepada kamu, maka energi kamu akan flow, mengalir. Dan kamu gak akan ada sebuah risalah suara hati tentang diri dia. Pikiran kamu akan lebih jernih lagi. Perasaan kamu akan jauh lebih tenang lagi ketika ada kata maaf. Maafnya bukan berarti kamu nungguin dia minta maaf sama kamu. Ini tentang diri kamu. Karena pembacaannya adalah pancaran pesona kamu untuk minggu ini. Jadi lebih baik ampuni suatu bagian kepada kekasih hati kamu. Karena dia adalah orang yang paling kamu cintai. Jika dia melakukan kesalahan, maafkan saja. Maafkan saja suatu bagian. Agar diri kamu tetap berada di poros empati kamu.
Seseorang yang memiliki empati yang tinggi, pasti dia lebih senang mengampuni, lebih senang meminta maaf. Karena itu akan membuat kamu tuh ngerasa tenang dan kamu akan ngerasa damai. Dan energinya di sini Kevin melihat sahabat kebahagiaan jauh lebih dewasa lagi dan vibrasi kamu mengalir. Karena warna biru di dalam cakra Visuddha ini berkaitan dari ketenangan kamu. Bagaimana kamu mengolah informasi, bagaimana kamu berkomunikasi. Semakin sahabat kebahagiaan energinya di sini merendah atau kamu tidak ngikutin ego, kamu menggunakan komunikasi yang baik, maka dia juga akan ngikutin aliran energi kamu. Kata-katamu adalah refleksi jiwa kamu. Maka di sini sebaiknya sahabat kebahagiaan gunakan kata-kata yang baik. Dan Kevin melihat apapun yang kamu katakan ini bisa terwujud. Balik di kartu sukses dan juga kartu flow. Kata-katamu akan mencerminkan refleksi jiwa kamu. Jika berkaitan dengan diri dia, maka lebih baik untuk saat ini adalah berafirmasi, aku dicintai, aku dilindungi. Aku bahagia, aku bahagia, aku bahagia. Aku bahagia bersama diri dia. Aku adalah pencipta realita kehidupan cinta yang jauh lebih bahagia. Aku sangat dicintai oleh diri dia, dia sangat mencintai aku. Afirmasi semacam ini pasti akan membuat kamu itu sukses. Daripada kamu berharap sama dia, lebih baik kita berharap pada kekuatan yang ada di dalam diri kita. Itu rasa percaya. Rasa percaya manusia ini bisa menciptakan sebuah realita di dalam sebuah kehidupan. Kalau kita udah nggak percaya, ya semuanya pasti nggak akan sesuai dengan harapan, tidak akan sesuai dengan keinginan kamu. Sama aja dengan iman. Kita mengimani agama kita masing-masing, kita percaya dan yakin. Maka kita akan tumbuh sebagai makhluk yang memiliki jiwa spiritual yang tinggi. Dan di sini Kevin melihat energi kamu itu akan seperti itu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada intuisi dan ada kartu magic. Ini kartunya pas banget nih sahabat kebahagiaan. Kartu magic di sini letak cakranya itu ada di cakra Ajna atau mata ketiga yang berkaitan dari intuisi juga. Dan di sini kartunya adalah intuisi. Ikuti intuisi kamu berkaitan dari perjalanan hubungan kamu bersama diri dia. Intuisi kamu selalu mengatakan bahwa jaga terus hubungan ini dan tetap berjalan. Karena segala sesuatu rintangan yang dihadapi dalam sebuah hubungan percintaan ini nggak melulu tentang sebuah kenyamanan dan keindahan. Dengan hadirnya permasalahan yang ada di dalam hidup kamu, kamu akan menjadi pribadi orang yang benar-benar sangat berguna untuk diri dia. Kamu yang selalu berjuang dalam hubungan ini, kamu yang selalu mempertahankan hubungan ini, maka dia akan bisa menilai bahwa diri kamu adalah orang yang layak dan kamu adalah kebutuhan cintanya. Magic dan juga intuisi. Kamu bisa ngerasain sebuah keajaiban dari intuisi kamu. Intuisi kamu akan membisikkan atau akan mengatakan bahwa teruslah berjalan di dalam sebuah hubungan ini dengan kebaikan. Ikuti petunjuk intuisi kamu. Jika intuisi kamu bilang lanjut, maka lanjutkan. Jika intuisi kamu mengatakan berhenti, maka istirahatlah. Jangan dipaksakan di dalam sebuah hubungan. Karena intuisi itu adalah panduan jiwa kita untuk menghadapi persoalan yang ada di dalam kehidupan kita, baik masalah cinta, pekerjaan, rutinitas, aktivitas, kreativitas, apapun itu juga. Karena intuisi itu sangat berperan sekali suatu bagian dalam kehidupan kita. Intuisi letaknya di Ajna, di mata ketiga, dimana ini adalah sumber dari penglihatan kita dalam bentuk vision, dalam bentuk hal-hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi kita bisa merasakan dan menyerap itu semua. Untuk bisa memperkuat intuisi adalah dimana sahabat kebahagiaan ini harus tetap bisa menjaga emosional kamu untuk tetap stabil. Makanya Kevin lihat di sini, kamu harus menghormati ego kamu, kamu harus menghormati amarah kamu, dan setelah itu mengendalikan amarah kamu. Ketika kamu sudah bisa mengendalikan itu semua, kamu memaafkan seperti yang Kevin sebutkan, maka intuisi kamu yang akan berperan. Sehingga kamu langsung bisa dapat panduan dari intuisi sahabat kebahagiaan. Oke, lalu bagaimana untuk energi selanjutnya? Ada pencerahan, ada kartu cleanse, dan ada kartu harapan, ada kartu abundant. Oke, ini positif nih sahabat kebahagiaan. Kartu oracle itu memiliki arti, makna yang sesungguhnya. Karena ini adalah petunjuk dari semesta. Kartunya adalah pencerahan dan di sini adalah cleanse.
atau membersihkan. Ada sesuatu yang bersih di dalam diri kamu, terutama dalam hati kamu. Ketika kamu ngikutin pembacanya Kevin di sini dan dilakukan, hati kamu bersih dan kamu akan mendapatkan sebuah pencerahan. Sehingga ketika energi kamu mendapatkan sebuah pencerahan, vibrasi kamu langsung naik di level power. Kalau kamu berada di level power, vibrasi kamu, energi kamu lebih tinggi dari dia, pasti dia yang akan ngikutin kamu. Tapi kalau sebaliknya, energi kamu force di bawah, benar-benar force di bawah, dan dia di atas kamu, ya kamu selamanya kan menjadi budak cintanya dia dan hanya ngikutin, nurutin kemauannya dia saja. Yang bingung tentang power dan force, kalian cek aja ya di videonya Kevin atau di Instagramnya Kevin yang Kevin share di tabel level vibrasi energi emosional. Karena itu bukan sembarang tabel, itu adalah tabel emosional kita untuk bisa mengendalikan segala sesuatu hal yang berkaitan dari emosional. Dan di sini kartunya adalah pencerahan dan juga cleanse. Sesuatu hal yang sifatnya adalah membersihkan pikiran-pikiran kamu dari prasangka dan hal-hal negatif, terutama ketakutan, terutama dari apapun yang berkaitan dengan diri dia, udah bisa dibersihkan. Kenapa? Karena kamu sudah bisa mengendalikan ego kamu. Ketika kamu bisa mengendalikan ego kamu, ada pencerahan di dalam diri kamu, sehingga kamu melakukan ini semua dalam hubungan percintaan dengan diri dia. Flow, ngalir begitu saja, nggak akan ngerasa terhambat atau bagaimana. Kamu tetap mendapatkan sesuatu hal yang lebih positif karena kamu menemukan sebuah pencerahan di dalam makna kehidupan. Dengan mengenal diri dia, dengan bertemu dengan diri dia, apa yang terjadi pada diri dia, bagaimana dia menyikapi kamu selalu mendapatkan pencerahan, sehingga kamu masih tetap bisa mengontrol diri kamu untuk tetap menjaga kekuatan cinta ini menjadi hubungan yang semestinya kamu jaga. Siapapun diri dia, suami kamu, istri kamu, cinta bersegi kamu, hubungan twin flame kamu, hubungan soulmate kamu, cinta spiritual kamu, atau hubungan past life kamu, siapapun diri dia, ketika kamu ngikutin alur energi di sini, maka kamu akan mendapatkan sebuah pencerahan di dalam diri kamu. Lalu selanjutnya adalah keberlimpahan sama kebahagiaan, abundant. Letak cakranya ini ada di cakra anahata atau jantung. Bagaimana kamu sudah bisa menerima ini semua dengan kebaikan dan jiwa kamu. Ada sebuah harapan yang positif. Ada sebuah nyala cahaya yang cukup terang di dalam batin kamu. Cahaya yang terang di dalam batin kamu ini adalah bentuk dari empati. Simbol harapan di sini adalah bentuk dari empati. Dan abundant, letak cakranya ada di cakra jantung atau cakra anahata yang identik dengan empati. Seseorang yang memiliki empati yang tinggi, pastinya dia dibekali intuisi yang tinggi juga. Karena orang yang memiliki empati ini adalah orang-orang yang terpilih oleh semesta, di mana cinta kasih memang tumbuh di dalam benak kamu, sehingga kamu mudah sekali memaafkan, kamu mudah sekali menghormati orang yang kamu cintai, sehingga energi vibrasi kamu selalu di atas. Tapi berbahaya sekali jika suatu bagian adalah orang yang berempati berhadapan dengan orang yang narsistik. Dan kamu tahu kalau dia punya karakter narsistik, kamu wajib untuk meninggalkan agar energi empati kamu tidak dimanfaatkan, karena kamu keberlimpahan di sini. Kamu abundant, kamu berlimpah dalam banyak hal, terutama dalam ranah cinta kasih. Kalau dia adalah orang yang narsistik, habis energi kamu sama dia. Maka kesadaran itu penting, dan menghormati empati kamu, gunakan empati kamu melalui intuisi kamu, sehingga kamu tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang hanya sekedar mengambil keuntungan dari cintamu. Ini adalah energi yang cukup positif. Kevin cukup senang ya dengan pancaran auranya sahabat kebahagiaan. Mungkin ini adalah benar-benar kalian benar-benar sahabat kebahagiaan yang ngikutin videonya Kevin. Karena Kevin apresiasi yang paling luar biasa itu bukan tentang Kevin resonate banget, bukan tentang itu, tapi bagaimana sahabat kebahagiaan belajar dari bacaannya Kevin, dan kalian berproses di situ dan menjadi yang lebih baik lagi. Itu adalah apresiasi yang luar biasa buat Kevin. Karena Kevin tidak membutuhkan tentang Kevin resonate banget, Kevin gak resonate, nggak akan Kevin fokuskan. Tapi ketika selalu bagian mempelajari ini semua dan kemudian berhasil, itu adalah pencapaian yang luar biasa buat Kevin. Karena Kevin juga ngikutin bacaan sendiri loh. Ini bukan cuma jarkoni ngajarin doang tapi nggak ngelakonin. Dari apapun yang Kevin bacakan, ini Kevin menggunakan cakra mahkotanya Kevin, menggunakan intuisi, menggunakan ajna, menggunakan cakra sasrara,
pasti banyak energi yang masuk dari semesta yang bisa Kevin bicarakan atau Kevin ungkapkan ke sahabat kebahagiaan. Dan ketika Kevin bikin video ini, pelajari dan juga resapi, dan kemudian terjadi. Karena terkadang belajar dari manapun itu bisa dari pengalaman hidup kita, dari proses kita. Dan itu adalah sumber keberlimpahan. Oke, terkait itu semua, cakra yang paling kuat di sini Kevin melihat sih ada di cakra jantung sih, ada di cakra Anahata, di mana Anahata ini berkaitan dari cinta kasih kamu yang datangnya dari hati kamu, datangnya dari kebaikan kamu, warnanya adalah hijau. Dan warna hijau di sini bisa membuat saling kebahagiaan jauh lebih bisa terbuka kepada hal-hal di dalam hubungan. Lalu di sini kartu sukses Savadisthana, warnanya adalah orange. Orange ini juga warna favoritnya Kevin ya, yang menyimbolkan tentang sebuah rasa semangat, kesuksesan, sukacita, kebahagiaan. Lalu di sini adalah stop. Di sini warnanya adalah merah sama kebahagiaan. Warna merah ini terkait juga dengan warna keberanian. Dan pancaran aura kamu nih banyak yang warnanya merah, tapi kalau misalkan terlalu berani, terlalu ngotot dan lain sebagainya, ini bisa membahayakan diri kamu ya. Jadi harus bisa diimbangi oleh cakra jantung kamu. Growth ini adalah warnanya hijau, letak cakranya di cakra Anahata. Lalu di sini flow biru. Birunya ini adalah biru yang bagus banget nih. Ini namanya biru apa sih? Tosca ya. Ini biru aquamarine ya. Dua warna biru ini berkaitan dari energi sahabat kebahagiaan. Karena pancaran aura kamu juga berwarna biru. Lalu magic warnanya adalah ungu, berkaitan dari intuisi kamu atau ajna atau mata ketiga. Dan hijau lagi. Ini beberapa warna yang cukup positif untuk sahabat kebahagiaan. Warna ini juga bisa menyimbolkan tentang aksesoris atau apapun yang kamu kenakan, entah itu baju, entah itu cat rumah, apapun yang kamu kenakan, ini akan mempengaruhi energi kamu juga. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Dan terima kasih banyak buat sahabat kebahagiaan yang selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaannya. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.